Ya, balik lagi bareng gue di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Dan ada 2 tamu temen gue yang luar biasa yang bakal berbagi cerita di episode kali ini. Ya, ada Ita Surojoyo dan Michiel Edward. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mas. Selamat malam. Saya sebutnya sebagai apa ya? Mbak Ita sama Mas Michiel. Boleh. Pegiat budaya. Penulis buku anak beraksara Jawa. Jadi hampir semua buku saya nulisnya pakai aksara Jawa dengan Latinnya. Wah. Kalau Mas Michiel, nggak apa-apa saya panggil Mas ya. Boleh, Mas. Nje. Monggo. Kayaknya dia lebih jago bahasa Jawa daripada saya kayaknya. Hatinya dia Jawa sekali. Indo, kalau di Belanda sebutannya Indo. Tampilannya saja Indo. Sebelah tampilannya Indo banget memangnya. Tapi memang lahir di Belanda. Iya. Mulai kapan ke Indonesia? Oh, waktu masih 16 tahun ya. 16 tahun? Iya. Waktu usia 16 tahun. Wow. Dan langsung belajar budaya Jawa? Dari kecil sebenarnya. Karena waktu masih kecil, saya Jawa Daily ya. Keturunan Jawa, kelahiran Medan. Oh. Dari waktu saya kecil, saya itu nakal-nakal. Bersama Indo-Indo yang lainnya. Di jalan kan. Karena kebanyakan Indo-Indo, anak-anak seperti saya itu, kita kumpulkan geng-geng related lah. Ada orang hitam kumpul sama orang hitam, Cina sama Cina, sama Indo, Suriname sama Suriname kayak gitu kan. Jadi saya nakal, papa saya bilang, aduh ini anak ini nakal, kamu harus ikut pencak silat. Pencak silat di mana? Apa aja tapi kamu nggak boleh diajarin sama, nggak boleh dapat les dari orang Belanda. Karena di Belanda kan banyak orang pencak silat juga, kasih les. Gimana kamu harus ke kedutaan Indonesia, kamu les di situ. Merpati putih lah. Tenaga dalam, naluri, sensor gitu. Bisa nih sekarang, bisa? Mulai dari usia 13, mulai. Tutup mata gini kan, pecahin batu bata gitu ya, gitu. Pompa dragon kayak gitu. Oh, itu beneran nggak sih yang tenaga dalam dorong-dorong gitu? Benar. Benar itu. Kita tuh pelatihan sistem pernafasan. Gitu kan. Lama-lama kita bisa rasain getarannya. Jadi kalau kita mau pecahin sesuatu, kalau sudah cukup gitu. Kita ambil misalnya pompa dragonnya. Kalau dulu kan awal-awal mesti gitu-gitu kan. Tapi kalau sudah experience, kita gini aja. Kalau udah di breaking point, ininya getar gini loh. Jadi tinggal klik gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lagi latihan, kalau guru saya dulu Supriyono, dia bisa kalau kita ambil ini kuda-kuda tengah gini, dia bisa duduk gini, bisa dorong, tarik. Jadi kamu gini. Jadi kalau dia dorong kamu gitu, kita bener tanpa menyentuh. Iya, jarak gini gitu loh. Jadi kalau misalnya semakin kita lawan, semakin kita ke belakang gitu loh. Mau praktek? Enggak. Boleh Mas Nanang, mari ke depan. Tangannya direlain dulu, enggak? Kalau mau belajar aksara Jawa ikut kelasnya setiap hari Sabtu di Iya. Thank you for supporting. Ini supporternya Raja Patni. Beliau ini yang membiayai bukunya, coba. Bukan? Tampilannya gini, hatinya tuh jauh banget. Kenapa sih sampai segitunya gitu? Well, it's actually very simple. Kan kita besar di Belanda. Jadi pasti tertarik sama latar belakang gitu-gitu ya, budaya Jawa. Iya betul. Nah kita tuh harus survive sebagai anak puber di sekolah di Londo gitu loh, itu berat. Jadi saat kita di sekolah kita pasti merasa ya gimana ya, bukan dijajah tapi kita pasti merasa kita minoritas di Belanda. Karena kita blasteran, kita kalau ketemu blasteran kita tahu Indo juga. Oh ya Indo juga. Kita langsung lihat dari mata kan. Ini kan bukan mata orang putih, kita kan matanya dark. Like the Asian eye. Bukan blue. Jadi gini, ya memang begini matanya kan. Kalau orang sana asli beda. Biru ya. Gini kan. Ini jadi kan langsung Indo juga. Jadi kita tetap waktu kecil bikin front. Bikin front berarti kita Jawa, kita mesti lawan, kita cari apa? Kita cari asal usul budaya, Diponegoro, Senopati, Sultan Agung. Itu kita ngefans dari kecil. Jadi kita merasa itu roots kita gitu loh. Dan memang kalau baca buku tentang Jawa tuh Michiel kayaknya ini banget ya, suka banget ya. Salah satunya kemarin baru aja nge-translate bukunya Wieteke van Dort ya. Iya. Tentang Jawa ya.
Iya. Cerita anak sih sebenarnya. Cerita anak gitu. Jadi Anak, princess cerita anak. Iya. itu children book ya. Children book. Tapi beliau memang sudah lama banget pengen buku dia ditranslate ke bahasa Indonesia. Oh, Sebelum gitu. dia meninggal dia memang bilang, aduh kapan dong siapa ya. Jadi tadinya ada satu buku kita mau terjemahan dengan bantuan dari teman yang bikin Gadis Kretek, tahu Rati Kumala. Kita sudah video call gitu, bagaimana bisa nggak kita bikin jembatan Indonesia antara Indonesia dan Belanda. Tapi ya begitu Sudah meninggal. meninggal gitu ya. Jadi beliau merealisasikan mimpinya Witeke untuk punya karya yang ada hubungannya dengan anak Jawa. Jadi ini di aksara Jawa. Di aksara Jawa kan. Princess Dewi Melati. Dewi Melati. Ya. Tapi diterjemahkan, ditranslate pakai bahasa atau aksara atau Jadi gimana? bahasa Belandanya masih ada, Masih ada, aslinya masih ada. Tokoh-tokohnya dibuat oleh beliau, jadi ada nama Raden Mas Suryo, Dewi Melati dan yang lain-lain. Beliau yang menulis nama-namanya. Namanya cantik. Dia juga punya, you punya tato aksara Jawa kan? Oh ya? Di mana? Di sini. Oh, apa tulisannya apa? Tulisan Jawanya. Tulisannya Satu Hati. Satu hati tapi dengan aksara Jawa. Bacanya gimana berarti? Ya satu hati kan bahasa Satu Indonesia hati, ya. oke. Sa. Aksara sa, kemudian aksara to dikasih sandangan biar terbaca u. Cuman nggak bisa dilihat. Tapi di apa namanya di Instagramnya Raja Patli kayaknya ada deh, ya. atau di link berita. Nanti aku kirim ya kalau mau lihat tulisannya. Dia orang tatonya kan kadang tato gambar singa, gambar elang, apa apalah. yang keren-keren banget Iya, gitu. iya. Saya lihat di Bali, di Jogja itu. Enggak, dia satu hati pakai aksara Jawa kapan? gitu. Oh itu When did it sudah kayaknya 2014 kali ya. Oh 2014. Iya. Udah lama juga. Buatnya di Amsterdam. Buat di Amsterdam. Sama siapa yang Saya minta bantuan sama teman saya, dia juga tenaga dalam lah pokoknya, mistik lah, Oke. sensor dari Terus dia bisa Jogja. aksara Jawa gitu. Iya dia bisa, dia guru Bisa. besar di Universitas Leiden, Supriyanto, Mas Supriyanto, keren. Aku bilang Mas, Prof. keren sekali dong. Supriyanto, Oh oke. gini dia, udah aku ke Amsterdam, udah aku bilang sama Wong Londo, bisa bikin nggak? Gitu. udah Wong Londonya nggak ngerti ya. Dia ngerti. Pokoknya gambar aja. Iya. Gambar. Bertiga kita, sama satu lagi yang lagi di bawah si Franklin Delano. Pakai aksara Jawa juga. Juga ya, dia separuh Bandung separuh Belanda. Terus ada teman di Toraja, dia juga ikut. Bertiga kita. Aku yang pertama. Sih. Oh sakit. Sakit. Tapi memang Kurang banyak itunya. Apa namanya? Anestesi atau apa ya namanya? suntikannya biusnya kurang banyak ya. Anestesi. Oke. Ini masukin ke badan nih tato nih. Masukin Jawa juga nggak sih ke karya-karyanya? Jawa atau Indonesia? Indonesia ya. Lebih umum Oh, bahasa Indonesia ya. Tapi saya juga bikin lagu tentang apa sih? Tentang Budaya. Oh, ya? budaya, tentang Lagunya? Toraja, Surabaya aku, kayak gitu-gitu. Dewi Melati soal Putri Surakarta. Jadi nggak kecintaan melulu gitu. Wih, mantap, mantap.